Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan keselamatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar ayah bunda hebat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali pada episode keempat program Sekolah PAUD ITI Nurul Ilmi, yaitu Bakmi, Berita Keluarga Nurul Ilmi. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa dan luar biasa. Beliau adalah salah satu dari orang tua murid dari Ananda Nada Fajriyah kelas B3 Syukur. Beliau juga bekerja sebagai pendidik di Sekolah Mandua Amuntai dan sebagai dosen STIP Amuntai. Betul, Malim? Ya, betul. Ya, terima kasih Malim sudah bisa berhadir di acara ini, sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya. Baik Malim, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tema kita, yaitu berlatih puasa sejak dini untuk menumbuhkan sikap empati dan kecintaan pada ilahi. Puasa bagi anak usia dini merupakan suatu hal yang baru dan berat. Puasa bagi mereka bukanlah suatu kewajiban, namun hanyalah sebuah latihan ataupun uji coba. Kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang mampu berpuasa, namun ada juga yang dimotivasi terus-menerus berlatih puasa. Menurut Ma'alim, apa sih pengertian puasa dan bagaimana memainkan puasa itu pada anak usia dini? Silakan Ma'alim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak dan Ibunda yang berbahagia? Pengertian puasa itu secara bahasa adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah adalah puasa itu menahan dari makan dan minum dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat khusus tertentu. Nah, itu pengertian puasa secara istilah. Nah, yang kedua tadi bagaimana memahamkan atau mengajarkan kepada anak tentang puasa. Nah, sebagaimana tadi judul pembicaraan itu adalah berlatih. Yang namanya latihan itu tentunya ada tahapan-tahapan. Nah, dalam usia dini itu mungkin usia 3, 4, 5 tahun. Nah, dalam latihan itu ada tahapan. Tahapan-tahapan itu tergantung anak tersebut. Yang penting anak itu dalam bulan Ramadan itu dia berpuasa. Jadi berpuasa itu kalau bisa kondisinya misalnya sampai zuhur, ya sampai zuhur lah dia berpuasa kemampuannya. Itu tahapan-tahapan, nanti bisa ditingkatkan nanti sampai jam 12. Puasa berikutnya bisa sampai jam 1, bisa sampai jam 2 dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan yang namanya latihan. Nah, dengan latihan-latihan itu diharapkan anak itu terbiasa dia berpuasa. Yang pertama tadi adalah menahan diri dari makan dan minum. Yang penting itu dulu bagi si anak yang kita biasakan. Jadi dulunya dia terbiasa makan dan minum. Nah, untuk sementara ini dia bertahan dulu tidak makan dan minum. Itu artinya menahan diri, latihan menahan diri. Nah, latihan menahan diri ini adalah bentuk latihan mental. Jadi anak itu dilatih secara mental. Dia itu menahan keinginan hawa nafsunya untuk makan dan minum dengan rentang waktu yang cukup sesuai dengan kondisi si anak.
kalau kondisi panas kan mungkin kita tidak bisa memaksakan dia puasa full. Nah, mungkin kalau kondisinya dingin, hujan, mungkin bisa puasa lebih dari setengah hari. Nah, itu yang diharapkan dalam berpuasa bagi usia anak ini. Ya. Jadi kemarin puasa tadi adalah menahan diri dari lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Seperti itu kemarin. Kemudian kemarin ada lagi, mulai umur berapa seharusnya anak laki berpuasa? Nah, sebenarnya kalau puasa itu tidak mesti ketentuan umur. Jadi bisa saja anak itu dia puasa ikut sahur dulu sama orang tuanya. Nanti setelah siang pagi bisa usianya misalnya 2 tahun bisa sejam, bisa 2 jam. Nah, itu tergantung usianya. Kan beda-beda antara si A, si B anak itu beda-beda. Ada yang sanggup 2 jam, 3 jam bagi umur 2 tahun atau 3 tahun. Yang penting anak itu dalam bulan Ramadan itu harus berpuasa. Berlatih dulu ya. Berlatih meskipun waktunya itu sebentar, 1 jam, 2 jam. Yang penting dia tidak makan dan tidak minum. Nah, nanti bisa tahun-tahun berikutnya. Kalau tahun ini umur 2 tahun dia bisa berpuasa sejam, 2 jam, mungkin tahun berikutnya bisa sampai 4 jam, 5 jam. Nah, itu harus ditingkatkan seperti itu. Jadi harus ditingkatkan terus ya kemarin ya. Iya. Yang sebelumnya umur 2 tahun misalnya 1 atau 2 jam. Kemudian tahun depannya bisa lebih dari 4 jam ya, atau setengah hari kemarin ya, bisa. Ya. Kemudian menurut Ma'alim apa saja manfaat puasa? Dan dengan cara seperti apa anak usia dini bisa menumbuhkan sikap empati dan cinta pada ilahi? Nah ya, manfaat puasa itu adalah banyak intinya bagi anak didik kita, anak usia dini. Nah, pertama dulu membiasakan anak itu bangun pagi. Sebelum puasa itu kan anak bangun pagi. Nah, yang kedua, manfaat puasa itu bagi anak supaya anak itu terbiasa menahan diri. Jadi nanti anak tuh tidak mudah emosional di kelak usia nanti menganjak dewasa. Nah, kemudian dengan puasa itu anak itu nanti bisa merasakan lapar, haus, dan dahaga itu dia bisa merasakan, dan itu nanti timbul empati kepada orang lain, utamanya bagi yang miskin, orang-orang yang fakir miskin. Jadi timbul sikap empati, merasa kasihan kepada orang lain karena terbiasa sudah merasakan lapar meskipun hanya sebentar dibanding orang miskin itu sejak lama dan mereka sudah lapar dan dahaga itu. Nah, yang berikutnya dengan berpuasa itu anak itu juga salah satu cara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, utamanya ketika dia berpuasa, orang tua itu mengajarkan, nak saat ini berpuasa dan tolong dihormati. Ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci. Artinya hormati orang yang berpuasa. Nanti kan dia bisa berbuka oleh ketika dia berbuka itu, bahwa jangan sampai anak itu makan atau minum di tengah orang lain atau kelihatan orang lain, supaya apa? Bahwa itu mendidik anak itu muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini tertanam dalam jiwa anak, bahwa meskipun orang lain tidak melihat kita berbuka, berarti Allah Ta'ala itu mengawasi. Di sini tertanam dalam jiwa anak sifat
diawasi muraqabah ilahi gitu. Ya Malim, pertanyaan selanjutnya, adakah tips agar anak bisa berpuasa penuh minimal pada jam yang bisa ditentukan? Mengenai tips anak itu bagaimana supaya berpuasa penuh, ada sebenarnya lah. Nah, yang pertama dahulu bahwa dalam berpuasa itu anak itu kita ajarkan mereka itu tentang tata cara berpuasa. Jadi dalam berpuasa itu ada aturan yang harus dilaksanakan bagi si anak. Nah, ada puasa itu rukunnya, ada syaratnya, kemudian ada yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Nah, itu pertama itu diajarkan oleh kepada anak. Orang tua mengajarkan. Kalau tidak bisa mengajarkan, berarti anak itu nanti belajar kepada orang lain. Nah, yang kedua, kalau anak itu dia berpuasa misalnya 5 jam atau 6 jam, itu kita hargai. Nah, penghargaan itu bisa lewat pujian. Alhamdulillah anak dah hebat bisa puasa. Nah, nanti setelah pujian mungkin dia karena dipuji itu tambah, nanti kalau anak dah bisa puasa sampai maghrib, nanti bisa dibeli hadiah. Nah, hadiah ini bagi anak itu membuat dia lebih bersemangat itu dalam berpuasa. Jadi ada penghargaan. Artinya kalau bisa puasa sampai artinya 1 hari penuh, nanti diberi hadiah. Atau nanti juga bisa juga nanti kalau puasa penuh 1 hari, nanti anak dia mau pilih makanan berbuka kesukaannya. Nah, kesukaannya apa nanti kalau puasa penuh. Di setiap hari itu anak diberi motivasi, diberi pujian, dan yang ketiga itu diberi hadiah. Hadiah itu kan, hadiah itu dia kalau dia makan minuman sesuai dengan selera si anak. Nanti kalau anak tidak bisa puasa sampai misalnya tahun kemarin 20, tahun ini 25 hari puasa, itu akan diberikan tas baru. Nanti jangan HP lah, tas itu sih artinya baju baru. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya sampai 25 hari, semakin meningkat anak dalam berpuasa itu dalam kurun 30 hari itu, maka akan besar juga hadiah yang diterima oleh anak. Nah, itu cara tips supaya anak itu dapat berpuasa penuh, diberi hadiah lewatlah kalau ada itu. Jangan sampai anak itu puasa tapi tidak diberi apa-apa. Nah, itu kira-kira yang anaknya kesukaannya ya itu adalah hadiah. Oh, jadi tadi ada beberapa tips ya Marim ya untuk supaya anak bisa berpuasa. Yang pertama tadi beri ia pujian. Ya, yang kedua beri ya penghargaan atau hadiah tadi. Kemudian berikan makanan kesukaannya ya Marim. Ya. Baik makanan atau minuman. Ya. Oh, jadi seperti itu ya Marim. Kemudian pertanyaan terakhir Marim, boleh kan Marim kami minta pengalaman yang di rumah membimbing anak berpuasa di rumah? Bisa. Nah, tentang bimbingan anak itu, jadi anak kita itu juga sama dengan anak ibu bapak yang lain. Ketika dia berpuasa, tentu anak itu karena merasa lapar, merasa haus, dia juga ingin berbuka. Nah, bagi orang tua, ketika ada permintaan tersebut, jangan langsung memenuhi permintaannya. Bisa orang tua itu mengalihkan perhatian anak. Mengalihkan itu bisa dulu kita buka laptop, nonton video, nonton lagu, nyanyian. Jadi ketika itu dia lupa ingin berbuka. Artinya
mending mana sejam 2 jam kan mendingan kalau artinya anak itu tidak membuka dengan memutar lagu video bagi si anak, jadi dialihkan perhatiannya. Nah nanti kalau dia sudah lupa artinya bisa dia ketiduran. Nah bangun asar lumayan kan dia puasa. Nah nanti setelah asar dia ingin berbuka lagi. Kalau kita cek ulah lagi teknik cara dia mau berbuka nangis-nangis, nanti kita ajak lagi, nak ayo kita setelah asar ini kita jalan-jalan, istilahnya ngabuburit istilahnya, kalau jalan-jalan ke pasar Ramadan. Nah dia ajak, nah itu bisa sampai jam 5, akhirnya dia lupa, akhirnya dia puasa full 1 hari. Nah dengan teknik dan cara-cara seperti itu, ini peran orang tua agar anak itu jangan sampai ketika anak berbuka itu dipenuhi langsung permintaannya. Itu cara-caranya banyak seperti tadi. Ada juga, bisa juga anak itu kalau ada pesantren kilat, ya dia kita masukkan di sana belajar Al-Quran, belajar membaca tilawah dan lain sebagainya, kita antar bersama ya kawan-kawan tuh dengan teman-temannya atau dengan kawan-kawannya itu lupa dia sedang berpuasa. Nah itulah teknik tips cara supaya memperlambat anak itu berbuka. Caranya cara kita orang tua memperlambat anak itu berpuasa dengan mengalihkan dengan kegiatan lain, ya dengan kegiatan lain. Nah di samping itu juga ada teknik-teknik yang lain bagi anak. Kalau dia misalnya merasa lapar, misalnya haus, itu bisa juga anak itu dilepai lah, artinya di kepalanya atau badannya itu dibasahi supaya untuk mendinginkan keadaannya. Itu cara supaya anak ini memperlambat dia berbuka. Tujuannya nanti mudah-mudahan awal full. Nah itu cara yang kita lakukan seperti itu. Nah di samping juga itu juga kita sebagai orang tua itu bisa juga dengan mendoakan kepada anak itu, mudah-mudahan anak ini bisa berpuasa full. Jadi di samping usaha kita seperti itu, ada juga usaha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usaha dengan Allah Ta'ala ini juga penting. Atau bisa juga usaha dengan Allah Ta'ala ini memberikan anak itu minuman. Jadi minum anak itu dibacakan misalnya surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar itu memiliki kelebihan-kelebihan. Di antaranya itu anak itu mudah-mudahan dengan surah Al-Kautsar ini anak itu artinya dapat menahan haus dan dahaga. Jadi minum seperti itu. Itu juga salah satu usaha kita supaya anak itu dapat berpuasa full. Seperti itu yang kita lakukan seperti itu. Ya Marin. Jadi yang pertama tadi supaya anak bisa berpuasa penuh, alihkan pikirannya dulu yang Marin, seperti nonton video, jalan-jalan atau ngabuburit yang Marin. Dan yang terakhir tadi kita harus berdoa ya Marin ya, supaya anak tahan juga dalam berpuasa. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya akan menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat. Kemudian, anak dilatih berpuasa sejak usia sedini mungkin, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian, manfaat puasa adalah menumbuhkan rasa empati kepada fakir miskin. Yang kedua, selalu merasa dekat dengan Allah karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tips untuk melatih anak berpuasa ialah yang pertama, berikan aturan kepada anak tentang berpuasa. Yang kedua, berikan pujian atau penghargaan. Dan yang ketiga, berikan reward atau hadiah. Berdasarkan pengalaman Mu'alim dalam mendidik putri-putrinya di rumah, ada beberapa teknik. Yang pertama, yaitu alihkan pikiran atau perhatiannya
seperti menonton video, berjalan-jalan, atau ngabuburit. Yang kedua, berdoa. Berdoanya pada waktu sahur bisa dibacakan surah Al-Kautsar. Menurut Malim, apa saja pesan-pesan untuk orang tua yang mengajarkan kepada anak pertama kali untuk berpuasa? Jadi bagi orang tua yang pertama kali, bagi anaknya yang berpuasa pada tahun ini, bagi orang tua yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah orang tua selalu mendampingi anak. Mendampingi itu artinya mengawasi, jangan sampai anak itu lengah. Ya, kalau dia itu berpuasa, artinya berbuka puasa. Nah kemudian orang tua juga menjaga anak itu jangan bermain kepada teman-temannya terlalu lama. Apalagi permainan itu menguras tenaga. Nah itu dihindari bagi orang tua. Nah sedini mungkin orang tua tadi mengawasi seperti itu. Nah, yang ketiga, jangan anak itu dipaksa. Jadi dipaksa dalam berpuasa. Jadi anak itu dipaksa harus 3 jam atau 5 jam. Jangan, nantinya kalau kondisinya sudah lemah itu bisa anak itu berbuka. Jangan dipaksa. Nah, kemudian anak itu juga selalu kita, bagaimana tadi, selalu kita beri penghargaan, puji-pujian. Hargailah anak itu dalam berpuasa. Seberapa mungkin waktu yang dia kerjakan dalam berpuasa itu harus dihargai. Nah yang ketiga, bagi orang tua itu merupakan contoh teladan dalam berpuasa. Jadi dalam berpuasa itu orang tua jangan bermalas-malasan. Ini orang tua ada ketika berpuasa itu tidur aja tiap hari 4 jam 5 jam. Dalam berpuasa itu orang tua nampak di mata anak itu segar bugar. Jangan sampai orang tua itu ketika berpuasa lemah, lunglai, lesu. Nah itu menandakan orang tua saja tidak bersemangat dalam berpuasa, bagaimana anaknya. Orang tua itu sedapat mungkin untuk bersemangat dalam berpuasa. Jangan sampai loyo atau bermalas-malasan dalam ketika berpuasa. Itu yang terpenting dalam bagi orang tua. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Malim. Terima kasih sudah berhadir di acara ini, dan terima kasih juga atas wawasan dan pengalaman Tiang dalam memberikan kepada kami semua. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat dan Amin. bisa diterapkan di rumah. Demikianlah program Bakmi kita pada hari ini. Ayo Bunda Hebat, nantikan kelanjutan Bakmi selanjutnya dengan tema yang menarik dan asik di channel Nurul Ilmi Amuntai. Klik tombol di sini dan klik tanda lonceng sebagai notifikasi. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.